Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat, para pemirsa semua yang budiman yang saat ini lagi menjalankan ibadah bulan puasa. Kita kembali lagi dalam serial Ramadan podcast GP Ansor, ngabuburit bareng influencer. Kali ini kita kedatangan tamu yang menurut kami ini harus dihadirkan di podcast Ansor untuk yang kedua kalinya. Tamu ini sangat luar biasa dan inspiratif, beritanya sudah di mana-mana. Followersnya kayaknya kalau nggak salah sudah 40.000. Baik, saya sapa dulu. Selamat sore, Gus Romzi. Selamat sore. Selamat sore. Ini dari wajahnya ini kayaknya lagi capek dia kayaknya. Kayaknya bolak-balik ke istana ngurusin SE apa itu? Yang terakhir itu yang bikin rame itu, Gus. Apa itu? Buka puasa dilarang apa ya? Bukber ya? Oh, bukber dilarang ya? Iya. Ini yang pusing aktivis-aktivis yang biasanya ini ya, makan dari satu rumah pejabat ke rumah Oh pejabat. iya benar. Benar. Jadi nanti di setting aja. Jangan bukber apa gitu, seminar atau apa untuk menyiasati itu. Ya. Betul juga itu. Gus, kali ini kita akan berbicara tentang digital, sosial media. Saya beberapa kali baca berita terkait Gus Romzi ini, bahkan menjelang 1 abad NU kemarin kalau tidak salah, dia dinobatkan oleh salah satu portal berita sebagai 5 pemuda-pemudi yang berpengaruh. Kalau nggak salah ada Mbak Inayah di sana dan sebagainya. Ini ada Gus Romzi di situ. Saya nggak tahu tuh kriteria berpengaruh itu seperti apa ya. Karena menjadi influencer itu kan menjadi perkara yang nggak mudah dan nggak sederhana juga. Oke. Artinya seberapa influential kita terhadap hidup atau situasi sosial itu kan ngukurnya multi perspektif banget ya. Benar. Saya juga belum benar-benar tahu kenapa masuk dan kenapa dikabarkan begitu, tapi ya mudah-mudahan kalaupun misalnya berpengaruh, pengaruhnya baik loh. Oh oke, siap. Itu pasti pengaruhnya baik, Gus, karena banyak yang sudah mengakui itu, termasuk di podcast Ansor sebelumnya kayaknya Gus Romzi sudah berbicara banyak tentang peci ya, kalau nggak salah. Apa itu? Pesantren Cerdas iklim. Iya. Programnya belum sepenuhnya jalan, tapi visi besarnya sih sebenarnya udah udah jadi dan memang concern Ansor terhadap isu lingkungan benar-benar harus di-highlight segera. Oke. Karena itu juga menjadi banyak pembicaraan sih, Gus, terutama menghadapi perubahan iklim yang sangat tidak bisa diprediksi menurut saya. Bahkan puasa hari ini siang panas, malamnya dingin. Kok nggak dibalik gitu loh, dinginnya di siang hari, malamnya panas nggak apa-apa. Iya. Biasanya yang banyak mengeluh emang imannya agak kurang. Wah ini kita sudah di ini bro, sudah dikalkulasi imannya sama Gus Romzi ini. Gus, bisa ceritakan awal mula aktif di dunia digital sampai kemudian kalau nggak salah beberapa posisi di Cybercreasi AIS itu Gus Romzi ada kayak di situ. Iya, awalnya sederhana ya. Kalau kita aktif di ruang digital di era 2014, 15, 16 gitu ya. Sampai 17 kita pasti menemukan banyak banget konten-konten keagamaan isinya memang dikuasai oleh konten-konten keagamaan yang bukan datang dari kalangan moderat. Apalagi waktu itu hadirnya ISIS kan lumayan menggetarkan jagat lah ya, karena belum pernah ada pada masa itu konten-konten keagamaan yang sangat rapi dengan narasi yang bagus, video juga bagus. Apalagi banyak banget video-video kekerasan yang kaitannya sama peperangan gitu ya, yang dikaitkan dengan agama ya, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan kemenangan Islam, dikaitkan dengan perjuangan melawan musuh dan seterusnya. Nah, topik-topik itu kayaknya mendominasi topik-topik di ruang digital. Terus waktu itu posisi saya ada di Kalimantan. Saya kan bikin pesantren di Kalimantan, di Lampung.
Terus berawal dari concern itu kemudian bilang minta izin sama orang tua karena Abuya kan minta saya dakwah di Kalimantan kan. Iya. Terus saya bilang, Buya, Abuya nyuruh saya ke Kalimantan itu kan untuk dakwah nih. Tapi ada tempat, ada satu ruang yang sebenarnya lebih sepi daripada dakwah keagamaan yang moderat daripada di pulau-pulau di luar Jawa gitu, yaitu di sosial media. Waktu itu memang Abuya saya memang belum terlalu masuk ke ruang digital ya, jadi belum benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Saya jelaskan dulu, kemudian saya tunjukkan beberapa konten-konten yang cukup mengkhawatirkan lah ya, untuk kita kalangan moderat lah ya. Moderat. Terus akhirnya izin itu dikasih gitu kata Abuya. Oh iya ya. Oh ya udah, kalau itu baik lakuin aja gitu. Nah akhirnya dari situ saya udah mulai concern ke isu gimana sih caranya biar teman-teman yang moderat ini masuk juga ke ruang digital dan hadir di sana sebagai content creator dan key opinion leader gitu. Iya, artinya kalau saya tangkap dari Gus Romzi kan sebenarnya santri itu aktif di sosial media tidak hanya sebagai pengguna tapi juga kemudian menjadi aktor. Betul. Bagaimana mendistribusikan nilai-nilai keislaman yang moderat yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, kira-kira begitu ya Gus ya? Iya betul begitu. Jadi kita nih nggak boleh cuman jadi consumer ya atau menjadi konsumen di berita aja gitu. Karena kalau secara teori memang seharusnya kita juga jadi produser media juga. Jadi social media ini kan disebut sebagai grassroots media ya atau media akar rumput. Dia ngasih ruang besar untuk teman-teman yang mau menjadi content creator untuk bisa memproduksi media dan menjadi media itu sendiri. Nah akhirnya kalau misalnya kita terus menjadi konsumen berita, kita cuma bisa mengamplifikasi berita yang diproduksi orang lain. Kalau kita setuju kita akan bilang setuju. Kalau kita tidak setuju kita hanya akan mengkritisi terus-menerus. Nah udah waktunya teman-teman santri itu ya udah take charge gitu ya, mengambil posisi kemudian berpikir bahwa kita nggak cuma consumer tapi juga producer. Jadi kalau pakai teorinya itu namanya prosumer ya, producer and consumer at the same time gitu. Jadi di waktu yang sama, kita konsumsi berita tapi juga kita memproduksi berita. Akhirnya bisa balance nih. Jadi teman-teman santri kalau memproduksi konten-konten itu kan akhirnya di ruang digital kita jadi udah banyak-banyakan konten aja. Karena sekarang kita udah nggak narasi kontra narasi kan, tapi udah bener-bener ini ada konten mana yang lebih banyak itu yang potensial lebih banyak hadir di beranda atau di trending atau di apalah ya. Pencari gitu. Karena memang kita tidak bisa membatasi kelompok mana saja yang boleh nge-tweet atau boleh share video atau dan sebagainya di sosial media, tapi yang bisa kita lakukan, kita juga harus melakukan hal yang sama dengan narasi yang sama atau mungkin yang lebih kuat di sosial media. Kalau tantangan waktu itu memang agak berubah ya ke sini ya. Kalau waktu itu kan kita emang agak kaget dengan hadirnya konten-konten yang banyak banget, konten radikal, konten yang agak-agak bombastis gitu ya. Dan berpotensi sebenarnya, memecah ya mungkin ya. Iya betul. Ya. Jadi di awal-awal berdirinya gerakan ya, hadirnya gerakan teman-teman NU di ruang digital itu pasti konsentrasinya adalah di kontra narasi. Udah pasti itu. Jadi hampir semua anak NU itu nyomot berita orang kemudian di counter, nyomot berita ISIS di counter dan seterusnya gitu ya. Sampai kita bikin kontra narasi dari berita-berita itu. Istilahnya menggunakan counter speech ya. Sampai dulu kita akrab banget sampai istilah kontra narasi radikalisme gitu ya. Sifatnya defense ya gitu ya. Jadi kayak defense atau reaktif lah ya. Reaktif terhadap konten yang hadir gitu. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Jadi sekarang kita udah nggak boleh lagi terus-menerus melakukan reaksi atas konten yang hadir di sosial media, tapi kita harus menjadi key opinion leader. Jadi kita yang melid opini di ruang digital itu. Jadi udah nggak boleh lagi kita yang mengikuti arus itu, tapi kita yang membuat arusnya sehingga orang terlarut dalam narasi yang kita bangun. Meskipun juga tidak boleh terlalu terjebak sama narasi yang itu terus, misalnya kita ngomongin soal toleransi terus-menerus, ngomongin deradikalisasi dan sebagainya ya. Kita juga harus konsen sama isu-isu keagamaan yang lain kayak misalnya isu agama dan lingkungan, agama dan sustainable development misalnya dan seterusnya. Topik-topik itu juga harus hadir, tapi yang menghadirkannya adalah teman-teman santri, teman-teman NU yang
otoritatif nih untuk mengaitkan topik-topik isu Keagamaan. sosial itu dengan topik-topik Dengan keagamaan keagamaan, gitu. Jadi ya itu yang masih terus harus dikerjakan sih, Iya. termasuk sama Ansor ya. Kita harus terus menghadirkan konten-konten itu dan tadi ya pergeseran kontennya juga. Kalau dulu konten-konten keagamaan mungkin banyak banget ngomongin soal urusan-urusan ubudiyah gitu ya, urusan-urusan Akidah ideologi, ya, akidah akidah. dan seterusnya. Kalau sekarang ya Kayaknya kontennya lebih ke juga Amalia ya. sudah masuk ke Amalia, Iya. mungkin konteks muamalah misalnya. Iya. Konten-konten keagamaan soal financial technology misalnya Yes. yang hadir dari kalangan santri masih kurang. Iya. Konten-konten topik soal Pemberdayaan ekonomi mungkin. iya, pemberdayaan ekonomi, Oke. kemudian isu lingkungan tadi ya, Iya. isu sosial politik juga Iya. sebenarnya masih kurang juga. Artinya menurut Gus Romzi ini masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh teman-teman NU termasuk di Ansor, utamanya memanfaatkan sosial media ini sebagai ruang, tidak hanya sebagai ruang dakwah, Betul. tapi juga ruang-ruang yang lain seperti ekonomi tadi, kemudian iklim mungkin dan sebagainya. Ada PR besar lagi selain selain banget tadi. PR-nya. Iya, selain konten, PR besarnya adalah yang namanya key opinion leader itu atau Iya. orang yang dianggap otoritatif untuk membicarakan topik tertentu itu harus memang sosok. Sosok. Jadi dia itu harus menjadi amplifikator utama di isu-isu strategis yang seharusnya teman-teman NU santri itu terlibat di sana. Iya. Nah itu juga masih kurang. Kalau kita menyebut misalnya berapa banyak sih kader muda NU yang aktif di sosial media Iya. kemudian dianggap otoritatif untuk membicarakan 1-2 topik tertentu. Nah itu masih kurang banget. Masih kurang. Misalnya saya tanya deh yang Bang Mehmet nih, misal sekarang nih. Siapa anak NU kader yang paling otoritatif untuk ngomongin soal isu UMKM misalnya? Nggak tahu Nahdlatul Tujar itu bisa nggak sih kemarin yang di satu Oh abad? iya, kalau kaitannya sama konten ya kita udah pasti Iya, banyak. banyak. Kalau kaitannya sama misalnya narasi yang dibangun di sosial Oke, media iya, banyak. iya. Kalau pertanyaannya siapa tokoh muda NU yang dianggap otoritatif untuk topik itu? Iya, mungkin ada tapi nggak ada di sosial media. Ya itu yang tadi maksud saya menghadirkan tokoh-tokoh sebagai Iya. key opinion leader gitu. Jadi NU secara organisasi pasti dianggap otoritatif untuk Otoritatif. membicarakan itu. Misalnya mewakili 90 juta Iya. anggotanya, Anggota. kemudian mewakili banyak sekali anak-anak muda Iya. misalnya yang ada di dalam NU, di dalam Ansor, Oke. ada di PMI, ada di IPNU dan sebagainya, otoritatif untuk itu. Tapi siapa tokoh muda yang otoritatif untuk berbicara itu yang masih Iya, kayaknya yang itu masih kurang banget. kayaknya itu kita akan bahas di pertemuan podcast selanjutnya. Kalau misalnya sudah ada. iya karena saya rasa Bang Mehmet juga pada saat bikin editorial planning kayaknya bingung juga milih pembicara NU siapa lagi nih. Iya. Kalau kita ngobrol bareng influencer NU kita pasti sulit nyarinya. Pasti. Kalau kita mau nyebutin beberapa nama, dia biasanya pilihannya adalah karena kalau nggak penyanyi sholawat misalnya Ya. dia jadi populer, semisal Feve Zulfikar, Gus betul. Azmi gitu Gus ya. Azmi. Kemampuan amplifikasi informasi mereka besar banget, Besar. tapi starting pointnya itu bukan sebagai key opinion leader yang Yes. otoritatif untuk mendiskusikan isu strategis tertentu, tapi lebih karena Menghibur. sudut pandang entertainment, kemudian banyak fansnya, akhirnya punya kemampuan amplifikasi informasi. Tapi itu penting juga. Penting. Jadi punya kemampuan menyebarkan informasi lebih banyak daripada anak-anak muda NU lainnya. Tapi kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang ya tadi dia otoritatif untuk bicara isu strategis tertentu gitu. Misalnya Apa misalnya isu sekarang yang sangat waktu COVID, oke. nggak ada juru bicara kita yang Iya. yang mungkin kemudian menjadi rujukan gitu untuk Iya. ngomongin soal isu COVID, kesehatan yang berkaitan juga dengan isu-isu keagamaan atau isu-isu keislaman misalnya, kan itu juga belum ada. Kalau kayak Mas Ainun Najib kayaknya pernah bikin apa itu? Kawal COVID ya. Iya, kawal COVID. Iya, Mas Ainun Najib otoritatif untuk ngomongin soal topik itu ya. Soal misalnya dia jago banget bikin memanfaatkan teknologi digital untuk ngurusin crisis related social system lah, model COVID gitu ya, krisis atau dia juga bikin kawal COVID. kawal pemilu. Kawal pemilu. Oh iya. juga bikin artinya itu kan kalau tech base menurut saya Mas Ainun Najib cukup otoritatif untuk bicara itu. Saya mungkin menarik ke yang lebih sederhana ya. Oke. Kita butuh lebih banyak, kalau mau disederhanakan, kita butuh lebih banyak content creator dengan isu topik tertentu.
Ya. Yang tapi istiqomah dia di jalan itu gitu. Misalnya Kalau COVID yang insiden ya. ya, kalau itu kan satu case tertentu. Iya. Misalnya ada satu kader NU yang concern ngomongin isu lingkungan terus menerus hingga dianggap otoritatif untuk bicara topik lingkungan. Oke. Nah itu kita mungkin harus lebih banyak memproduksi Konten sosok-sosok itu. seperti itu. Saya secara pribadi juga jadi agak berpikir ulang kalau saya disebut sebagai influencer misalnya. Kalau misalnya saya berkaca apa ya urusan yang saya merasa dulu ya belum dianggap ya. Merasa otoritatif, merasa punya otoritas untuk membicarakan topik itu. Yes. Saya paling 2 hal. Pertama adalah atau 3 ya. Pertama saya merasa percaya diri untuk ngomongin isu digital Yeah. karena concern dan terlibat banyak di isu tersebut. Kedua saya mungkin concern sama isu keberagamaan anak muda. Oke. Tapi di ruang digital juga. Itu juga saya merasa karena concern mungkin ya karena membaca banyak soal itu dan mulai meneliti banyak soal itu juga. Dan yang ketiga soal kepemimpinan anak muda mungkin. Dan Masih kurang juga di NU kepemimpinan anak muda nih, Gus. ya banyak tapi kan kalau ngomonginnya soal regenerasi kepemimpinan Oke. kepemimpinan politik misalnya siapa juru bicara politik yang yang berasal dari kalangan NU misalnya. Bingung juga kan kita nyebutnya. Iya benar bingung. Tapi saya menarik yang poin kedua tadi itu, Gus. Maksudnya menyambungkan antara keagamaan dan perkembangan teknologi itu. Kalau nggak salah kan sampean juga pernah berstatement itu tahun 2022 di Pacitan. Apa itu? Sampean kalau nggak salah bilang dulu orang lupa zakat semisal, tiba-tiba lihat Instagram dia kontennya terkait zakat, jadi ingat saya harus berzakat nih. Nah itu pernah sampean sampaikan. Dan dikaitkan dengan kerja peradaban. Iya. Saya waktu itu saya lagi ngejelasin soal bagaimana spiritualitas seseorang bisa jadi bisa jadi atau misalnya gini ya, paling sedia iman itu kan tumbuh dan naik dan turun gitu. Iya. Dan bisa naik Ada dan yang turunnya turun itu juga. tergantung. Ada yang turun terus. Ada yang turun terus ya. Jadi yazidua yang terus gitu ya, nambah dan berkurang. Tapi kadar keimanan itu bisa jadi nambah dan berkurang tergantung pada algoritma sosial media kita. Iya, oke. Jadi kalau algoritma sosial media kita udah rusak nih misalnya karena terlalu sering ngeliat cewek-cewek gitu ya, akhirnya exposure di ruang digital bukannya positif misalnya, tapi malah jadi bikin kita jadi nggak optimal. Kalau Mas Haidar tadi bilangnya itu sex education gitu. Iya, bisa juga misalnya sederhana, misalnya kita suka sama konten-konten pengajian-pengajian kiai NU gitu ya, akhirnya setiap buka sosial media kita juga jadi algoritma mendorong kita untuk terus menonton itu gitu ya. Oke. Karena karena yang pop up di beranda kita adalah konten-konten keagamaan yang pengajian kiai-kiai, kan akhirnya juga kita dapat banyak pengetahuan keagamaan misalnya. Seberapa sering Gus Baha hadir di beranda Instagram kita atau Facebook kita, itu bisa jadi mempengaruhi seberapa sering kita ingat sama topik-topik keagamaan. Iya, waktu itu ngomongin itu dan itu sih sebenarnya penjelasan sederhana karena itu dijelaskan ke teman-teman santri ya. Dan kenapa saya terus bilang bahwa upaya menghadirkan keagamaan atau menghadirkan NU gitu lah dalam tanda kutip di ruang digital adalah kerja peradaban, karena kita ini kan udah sukses ya, berhasil bertransformasi melalui perubahan-perubahan zaman gitu ya, Nahdlatul Ulama ya. Tetap aja selalu hadir, kontribusinya optimal di masyarakat. Gitu. Pada saat ada ruang publik baru, ada public spare baru yang disebut sebagai virtual public spare ini. Nah, di ruang baru ini positioning NU juga harus jelas, harus tegas, dan penegasan itu memang harus dihadirkan melalui itu ya tadi, menghadirkan tokoh-tokoh NU di ruang digital. Nah, problemnya kalau topiknya sama isu teknologi, karena ruang publik ini berkaitan dengan teknologi, anak-anak muda yang tech savvy punya potensi untuk berkontribusi lebih besar. Jadi tantangan besarnya pada akhirnya untuk kerja peradaban Nahdlatul Ulama di tahun ini itu ada di tangan anak muda. Seberapa mau anak muda terlibat dan aktif di ruang digital. Itu akan sangat berpengaruh terhadap
seberapa Berhasilnya kerja peradaban. kerja peradaban Nahdlatul Ulama di virtual public square ini gitu. Oke, teman-teman itu bisa didengar, teman-teman santri, mungkin untuk memaksa kalian untuk biar lebih aktif di sosial media, karena ada satu kerja tanda kutip peradaban yang sangat besar, dan ini kalau tidak anak muda yang mengerjakannya ya mungkin kita akan lewat juga. Iya betul. Kayak gitu. Seperti yang tadi ya cerita apa namanya dialog saya dan orang tua saya gitu. Yes. Betapa apa namanya saya harus menjelaskan kepada orang tua saya bahwa ruang digital ini juga medium dakwah yang strategis, tapi juga sebuah ruang publik yang memang masih minim sama konten-konten dakwah gitu. Yeah. Nah, keberanian kita menjelaskan itu ke apa namanya kelompok-kelompok usia yang lebih senior dari kita itu juga jadi krusial juga gitu. Kadang-kadang kita nggak berani speak up ya, karena minder mungkin. bukan minder, karena memang gini di ruang publik apa namanya di kalangan santri misalnya ya, di pengajian-pengajian gitu ya. Saya misalnya di kampung saya, kapan saya bisa menjadi khotib Jumat di masjid saya? Itu kayaknya masih 20-30 belum tentu juga saya dapat gitu ya. Karena nunggu senioritas dan sebagainya kan. Kita juga secara usia meyakini bahwa emang kita belum sedalam itu mendalami agama, dan saya masih butuh waktu. Belum lagi juga kadang kita dibenturkan sama adab misalnya. Iya, soal adab juga, soal akhlak kita ngerasa aduh belum waktunya nih, kita mungkin nggak apa-apa biar yang sepuh dulu gitu kan. Tapi di ruang digital karena konten itu harus diproduksi menggunakan teknologi, harus apa namanya memahami misalnya algoritma sosial media kayak gimana, harus tahu bedanya konten di YouTube sama yang berupa video dan berupa short misalnya gitu ya. Itu kan hal-hal atau istilah-istilah baru yang mungkin hanya bisa dikerjakan anak muda. Iya, karena orang-orang tua juga belum tentu punya waktu untuk mempelajari itu semua. Nah, kita yang sudah tech savvy, sudah memang into digital gitu, into teknologi, ya memang harus terlibat lebih besar. Makanya saya rasa untuk kaitannya sama penyebaran agama dan dakwah, tidak pernah tanggung jawab anak muda sebesar era digital ini gitu. Iya. Ini satu lagi Gus. Maksudnya kita tadi sebenarnya lebih khawatir ya sebenarnya, bukan pesimis, khawatir karena masih ada banyak isu yang harus diisi oleh anak muda, terutama yang dari NU. Kalau ngomongin soal kapasitas SDM Gus, maksudnya kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita masuk ke ruang media, tapi kan kita harus punya kapasitas. Iya. Yang dimaksud mungkin tadi kayak otoritas pengetahuan terkait hal itu gitu. Maksudnya infrastruktur pesantren atau kemudian NU ini sudah punya belum ke situ? Sudah punya, kalau menurut saya sekarang sederhana banget kan. Hampir semua HP juga pada saat recording noise cancellation-nya udah bagus banget. Jadi apa namanya produksi audio atau video di handphone sederhana juga sekarang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Artinya alasan-alasan yang terkait dengan infrastruktur dan sebagainya itu sudah tidak relevan. Tidak relevan untuk dijadikan alasan gitu ya. Karena menurut saya tadi hampir semua pondok pesantren pasti sudah punya tim medianya sendiri gitu ya. Hampir semua individu pesantren itu juga punya smartphone gitu kan. Hampir semua santri juga misalnya pada saat liburan di rumahnya juga mereka pasti punya akses terhadap itu. Tantangan besarnya adalah bukan pada infrastruktur, tapi seberapa berani mereka kemudian hadir di ruang digital dan kemudian berani berbicara PD gitu, menjadi gitu ya? PD menjadi spokesperson gitu, menjadi juru bicara dari beberapa isu-isu atau topik-topik yang dia juga tertarik di sana gitu. Kalau apa namanya misalnya soal degree ya, soal apa namanya latar belakang pengetahuan, bisa nggak sih misalnya anak santri yang nggak sekolah kemudian tiba-tiba ngomongin soal topik keagamaan? Sekarang kan sebegitu. Di ruang digital kan ya tadi makanya ada apa namanya, ada istilah the death of expertise ya, ada buku Tom Nichols tuh yang matinya kepakaran. Karena ledakan non degree ini luar biasa tinggi. Orang ngomongin topik tertentu berulang-ulang di ruang digital meskipun dia nggak punya otoritas keilmuan di sana, tiba-tiba dianggap sebagai expert dan otoritatif untuk bicara itu. Nah, berarti kan kita cuma cukup menghadirkan anak santri yang
pemahaman keagamaannya sudah mapan. mapan untuk bicara topik tertentu yang dia concern terhadap hal tersebut terus menerus sampai akhirnya publik juga menganggap dia otoritatif untuk ngomongin itu. Jadi tantangan besarnya adalah ya konsistensi. Mau nggak produksi konten dan terus mendiskusikan topik-topik yang dia rasa dia mampu dan menyukai itu gitu. Ya memang sebenarnya kalau di sosial media itu kadang kita menyukai seseorang atau sering nonton itu bukan karena topiknya bagus atau kemudian dia paham terkait dengan substansi yang disampaikan, tapi karena dia berulang-ulang atau kemudian nge-repost apa kayak gitu. Iya benar. Iya. Atau kontennya masif. Iya. Akhirnya orang nggak bisa lari dari konten orang itu, muncul terus di algoritmanya. Ya kan kadang ada cuma bilang mantap di bawahnya mantap kan cuma butuh itu aja sebenarnya di sosmed. Harus saling dukung juga ya anak-anak ya. Jadi kalau ada konten creator baru itu emang harus didukung, dibantu share, komen, subscribe, like gitu. Ini perlu juga ini digaris bawahi ini maksudnya. Ini kayak teman-teman Ansor juga belum semuanya subscribe YouTube-nya Ansor ya. Oke. Harus subscribe ya. Iya, ini juga bentuk dukungan terhadap terhadap perang narasi di digital ini kan. Betul. Itu juga perlu terus didorong gitu. Jadi kita nggak cuman sekedar memproduksi konten, tapi juga pada saat yang sama saya juga mendorong teman-teman anak-anak muda untuk ayo kita saling support gitu terhadap konten-konten creator yang baru hadir gitu. Oke. Gus, ini mungkin terakhir karena bentar lagi mungkin sudah buka. Ini yang membuat saya juga kita dari tadi udah ngopi. Oh iya. Ya anggaplah buka puasa ya. Ya. Jadi gini, Gus, saya pernah baca lagi ini yang membuat saya agak memang layak sebenarnya sampean itu dibilang sebagai influence itu. Kaitannya dengan kalau nggak salah kasus KDRT Ibu Yuli apa ya? Sampean pernah nge-share di Instagram sampean itu, ayo dukung Ibu Yuli, kita kasih hadiah Lebaran kasus KDRT. Iya. Terus. Nah maksud saya sampean juga bisa sangat berani atau kemudian mendukung isu-isu sensitif, utamanya kaitan kekerasan terhadap anak dan KDRT. Kayaknya kalau itu sih otomatis ya. Maksudnya gini, sekali lagi ya, ini kan di virtual public sphere itu sama seperti ruang publik di kehidupan nyata. Kalau misalnya Bang Mehmet atau saya atau teman-teman ya yang lagi nonton melihat ada perempuan lagi dipukuli di pasar, kita pasti nggak mungkin diem aja. Antara kita bantu menyelamatkan atau kalau nggak berani ya cukup teriak-teriak aja gitu, minta orang kemudian bareng-bareng mengontrol situasi tersebut. Pada saat hadir di ruang virtual kan yang kita lakukan juga sama. Tinggal seberapa mau dan berani kita untuk terlibat dalam isu itu gitu. Saya rasa itu sih alamiah dan manusiawi saja sebenarnya, nggak terlalu harusnya bukan hal yang besar gitu. Cuman sekali lagi ya tadi banyak orang yang memang masih hadir di ruang digital hanya sebagai konsumen. Benar. Dan fokusnya hanya pada mendapatkan informasi, dia tidak berpikir bahwa satu kontribusi dia misalnya dengan mengamplifikasi informasi itu juga bagian dari usaha besar untuk misalnya menyelesaikan satu masalah tertentu. Nah itu perlu didorong. Jadi di virtual public sphere ini, di ruang publik virtual ini, teman-teman NU, anak-anak mudanya nggak boleh cuman sekedar mengikuti arus topik-topik yang ada di sana, tapi kita juga memproduksi dan menghadirkan isu-isu yang sesuai sama nafas ideologi kita gitu. Dan itu kan jadi penting banget. Saya satu lagi mungkin Gus soal konsistensi ini, karena kita juga, saya sendiri kadang terbawa ya, maksudnya ada isu ini ikutan, ada isu ini ikutan. Pada akhirnya ya kita nggak punya identitas di ruang publik gitu loh, maksudnya. Iya paham saya. Iya kan? Iya betul. Kita jadi pengamat alam semesta. Semua kita amati, semua kita komentari. Akhirnya orang bingung nih sebenarnya dia concern sama isu apa sih sebenarnya gitu. Dia jadi pengamat alam semesta tuh, seperti banyak senior aktivis organisasi tuh banyak hari ini ngisi materi apa, besok ngisi materi apa gitu ya. Betul sekali, kalau kaitannya sama konsistensi isu yang didiskusikan, memang semakin konsisten
semakin mudah kemudian kita membangun branding kita sebenarnya concern dan expert di bidang apa. Itu satu hal. Tapi untuk beberapa topik-topik yang kaitannya sama kemanusiaan menurut saya tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kita harus terus speak up. Jangan sampai misalnya karena kita ngomongin soal isu politik, tiba-tiba ada permasalahan soal fintech misalnya, financial technology misalnya, atau soal kekerasan gitu ya. Kemudian kita nggak berani ikut berkomentar atau nggak berani bicara soal itu. Saya rasa kalau kaitannya sama kemanusiaan, kaitannya sama topik-topik yang signifikan, saya rasa bebas orang ikut berkomentar dan keterlibatan kita bisa jadi juga berarti untuk memberi dukungan moral misalnya, atau lebih bagus lagi memberikan support yang jauh lebih konkret gitu ya. Tapi kalau untuk kaitannya dengan personal branding dan eksistensi kita untuk mau membangun otoritas di ruang digital sebagai key opinion leader tadi, memang harus ada konsistensi isu yang terus digelorakan. Kalau suka sama isu ekonomi, concern sama isu topik itu terus. Kalau mau ngomongin soal isu traveling itu terus. Saya juga lagi mikir gini ya, yang sederhana aja di teman-teman NU itu masih agak kurang. Misalnya ya, belum ada traveler NU misalnya yang bikin konten kreatif keliling dari satu makam ke makam yang lain misalnya gitu ya. Padahal mereka sudah melakukan terus-menerus. Ritual itu terus kita lakukan tapi belum ada yang benar-benar menyajikannya dengan video yang bagus, audio yang bagus, narasi yang bagus, narasi historis misalnya ngomongin soal sebenarnya di makam ini dimakamkan siapa, kemudian impact-nya terhadap sosial masyarakat di sekitarnya apa, kemudian jejaring misalnya, jejaring keilmuannya kemana. Nah hal tersebut kan itu sebenarnya hal yang sangat lekat dengan teman-teman NU tapi masih belum optimal gitu. Tapi kalau kita cari di NU online, kita cari di Google itu mungkin banyak ya topik-topik itu. Tapi kan kita butuh sekali lagi, kita butuh tokoh yang kemudian memproduksi konten terus-menerus secara konsisten. Jadi jangan sampai teman-teman NU terus-menerus membebankan amplifikasi informasi ini kepada lembaga-lembaga atau banom-banom di NU. Jadi topik misalnya soal keluarga ya kan ada lembaga keluarga NU misalnya gitu ya. Topik soal kesehatan kan ada LKNU misalnya. Kita nggak bisa begitu. Kita harus hadir di ruang digital dan berani berkontribusi lebih optimal. Jadi kita menjadi key opinion leader, kemudian mampu melakukan amplifikasi informasi sesuai dengan harapan dan nafas ideologi kita tadi. Makanya memang tidak heran kalau misalnya di ruang sosial media kita itu, kalau kita ngomongin Zaroh itu mentok bicara bid'ah dan nggak bid'ah. Iya, jadi topiknya begitu ya. Kayaknya sekarang kita udah ngomongin misalnya ziarah sebagai gaya hidup gitu loh. Karena memang nggak ada satu narasi yang disampaikan, manfaatnya apa, apanya apa dan sebagainya. Maksudnya yang lebih dalam gitu. Kayaknya harus lebih banyak nih. Pokoknya nanti kita upayain lebih jauh ya. Kayaknya aku tertarik untuk jadi dibantu sama Mas Haidar nih nanti ya di belakang ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, kita sudah sampai di ujung acara. Serial Ngabarin akan hadir di jam yang sama di keesokan harinya, makanya tetap pantengin terus podcast Ansor. Gus Romzi, terima kasih Gus Romzi. Ada closing statement Gus Romzi? Closing statementnya terkait sama isu digital ya. Saya rasa kalau dulu kita masih ngomongin soal akses terhadap teknologi, kalau kita ngomongin soal digital divide atau gap pemahaman teknologi antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Dulu kalau kita ngomongin soal masyarakat NU ini kan masyarakat yang ada di kampung-kampung, di desa-desa yang tidak punya akses terhadap teknologi, saya rasa udah nggak begitu. Karena saking banyaknya dana pembangunan akses terhadap teknologi digital sampai udah ada korupsinya, berarti udah banyak itu dananya. Jadi udah nggak jadi masalah lagi. Artinya gapnya itu karena akses terhadap teknologi saya rasa udah berkurang. Gapnya terhadap skill pemanfaatan aplikasi teknologi juga sudah enggak juga. Anak-anak muda NU, santri-santri itu udah pada jago-jago banget bikin video. Udah banyak yang jadi videographer, udah banyak yang jadi content creator. Sekarang yang penting yang perlu di highlight di teman-teman adalah untuk menjadi key opinion leader, kata kuncinya adalah konsistensi. Dan kemauan untuk terus belajar terhadap isu yang disukai dan digeluti itu. Nah nanti
semakin sering memproduksi konten, semakin kita dianggap otoritatif dan semakin kita juga jadi punya kemampuan amplifikasi informasi lebih besar lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Gus Romzi sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau nih hilir mudik di istana kemana. Ini kayaknya mau ke Cirebon ya, habis ini ya balik ya. Oke, terima kasih. Gimana? Kak ini kan apa namanya? Kameranya gimana nih biar lihatnya enak nih. Ini chiller than you think. Ini saya rasa cocok banget buat anak-anak muda ini. Anak muda itu lebih santuy dia daripada yang teman-teman pikirin semua ya. Kalau mungkin teman-teman di luar NU berpikir anak-anak muda NU ini concern banget sama isu keagamaan, kaku dan sebagainya. Enggak, kita sebenarnya sesantai itu. Kenapa kita ngomongin topik keagamaan terus dan gak ngomongin topik yang lain? Karena memang sejak kita lahir kita udah diadzanin di telinga kanan dan komatin telinga kiri kemudian. Jadi memang nafas keagamaan itu jadi kayak apa namanya? Ya sudah menjadi oksigen kita. Oksigennya kita jadi apa namanya? Chillnya anak-anak muda NU sekarang harus nggak cuma di topik-topik keagamaan tapi berani juga bicara hal-hal di luar keagamaan. Di luar isu itu gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Gus Romzi sudah berkenan hadir. Kita sudah sampai di ujung acara. Saya Ahmad Radi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.